Sudah hampir gila. Bab 67. Yos mengangkat alis berkata, "Darlene, kamu sudah berubah." "Apa?" Darlene terdiam sejenak dengan tidak mengerti melihatnya. Yos dengan penuh makna melihatnya membuka selimut begitu saja di hadapannya. Membuat Darlene menjerit, buru-buru menggunakan dua tangannya untuk menutup mata. Dasar, kenapa dia tidak tahu Yos memiliki kebiasaan telanjang? Dan apa yang berubah dari dirinya? Kenapa dia berubah? Bukankah dia sama saja? Kenapa Yos mengatakan yang aneh-aneh? Semakin lama, semakin tidak tertebak. Suara memakai baju pun terdengar. Darlene tanpa sadar membuka celah jarinya. Tidak peduli dari sudut manapun, tubuh Yos selalu begitu sempurna. Tinggi 180, memakai jas, sekujur tubuh menunjukkan daya tarik seorang pria sukses. Wajah yang sempurna menunjukkan rasa yang dingin. Sudah cukup melihatnya. Yos tiba-tiba membalikkan tubuh dan berkata seperti itu. "Aku tidak melihat apapun." Darlene menarik selimut dan membalikkan tubuhnya. Wajahnya yang memerah pun mengkhianatinya. Yos juga tidak membongkarnya. "Jam 10, aku ada rapat. Kamu pulang sendiri, tidak masalah kan?" "Tidak masalah, kamu pergi saja. Pergi saja." Darlene tidak berhenti melambaikan tangan. Dia bahkan berharap Yos menghilang sekarang juga. Kalau Darlene membalikkan kepala sekarang, akan menyadari wajah pria yang dingin sedang tersenyum. Plak! Terdengar suara pintu kamar ditutup. Di dalam kamar kembali menjadi hening. Darlene dengan tidak bertenaga berbaring di ranjang. Aroma pria mengelilinginya. Hatinya pun sangat kacau. Bagaimana bisa begini? Dia benar-benar tidur semalaman dengan Yos. Dan juga melakukan hal itu. Dia sendiri bahkan merasa sangat malu. Benar-benar sudah hampir gila. Tiba-tiba, sebuah suara terdengar dari lantai. Darlene pura-pura mati dan menutup mata. Tidak bermaksud untuk menghiraukannya. Tapi suara dari lantai sepertinya terus terdengar. Dia hanya bisa menarik tubuhnya yang sakit, menyodorkan tangan dan mengambil tasnya. Dari dalam mengeluarkan ponsel dan mengangkatnya. "Halo?" Mendengar suara Darlene yang tidak bertenaga, orang di balik telepon pun terdiam sejenak. Dengan nada jahil berkata, "Darlene, semalam kamu tidur dengan Yos. Bagaimana kemampuan ranjangnya?" "Perlina, kamu masih berani mengatakan. Janjimu semalam sudah kamu ditelan anjing ya?" Darlene dengan suara berteriak bertanya padanya. Perlina batuk beberapa kali. "Jangan memfitnahku. Itu semua karena keinginanmu sendiri. Aku juga tidak bisa melakukan apapun." "Mana mungkin? Bukankah aku menyuruhmu jangan membiarkanku mabuk? Hampir saja masalah itu diketahui oleh Yos." Darlene memikirkan itu pun sangat tegang. Untung hari ini suasana hati Yos bagus, tidak menginterogasinya. Kalau tidak, dengan kemampuannya itu pasti tidak bisa menang darinya. "Aku sudah tahu kamu pasti akan menyalahkanku. Nanti aku akan memperlihatkan sebuah video padamu." Perlina merasa senang. Dia benar-benar ada bukti. Kalau tidak, dia mungkin akan difitnah lagi. "Video apa?" Darlene dengan kesal bertanya. "Tunggu kamu kemari sudah akan mengetahuinya. Oh ya,
apakah kamu melupakan suatu hal yang sangat penting? Verlina dengan baik hati mengingatkannya. Hari ini akan pergi menjemput Derek. Dia bahkan hampir melupakan hal yang begitu penting. Itu semua karena si rubah licik Yos itu. Sekarang otaknya sangat tegang. Verlina mendesah. Baguslah kalau ingat, kumpul di rumahmu saja ya. Darlene melihat kain robek di lantai, terdiam lama dengan tersendak berkata, Verlina, kamu bantu aku bawakan baju kemari ya. Apa? Aku tidak dengar. Besarkan suaramu. Aku bilang, bawakan baju untukku. Alamatnya akan aku kirimkan padamu. Setelah mengatakan, Darlene langsung menutup telepon. Tapi sebelum menutup telepon, dia pun mendengarkan suara tawa temannya itu. Dia benar-benar sangat malu. Verlina sangat cepat. Setengah jam sudah tiba di alamat yang Darlene berikan. Mengetuk pintu beberapa kali. Darlene memakai jubah mandi Yos dan pergi membuka pintu. Menyodorkan tangan dan menariknya masuk ke dalam. Dan dengan cepat menutup pintu kembali. Di mana bajunya? Sudah bawa kan? Tentu saja. Verlina menggoyangkan plastik di tangannya. Mengangkat kepala melihat Darlene saat ini, lalu berkata, wanita yang sudah dibasahi memang berbeda. Tidak tahu apa yang sedang kamu katakan. Darlene dengan wajah merah menyodorkan tangan mengambil plastik di tangan Verlina, berlari ke kamar mengganti baju. Setelah 10 menit, Darlene yang sudah memakai baju keluar dari kamar. Dia pun melihat Verlina dengan tidak sungkan duduk di sofa dan melihat desain rumah. Berkomentar, walaupun Yos brengsek, tapi seleranya tidak buruk. Pemilihan tempat juga sangat bagus, kata Verlina. Ayo, kita pulang dulu. Saat keluar, Darlene sekalian membersihkan kamar itu. Verlina melihat Darlene. Semalam kalian begitu mengerikan. Bahkan baju juga sampai koyak. Jangan asal berkata. Koyak karena tertarik. Bukankah ada video yang ingin kamu perlihatkan padaku? Kata Darlene dengan tenang mengubah topik. Verlina tersenyum dengan semakin rahasia. Baiklah kalau kamu berkata seperti ini. Setelah Darlene mendengar suara dari video, sekujur tubuhnya sudah membara. Dia bahkan mencium, menggigit dan begitu manja pada Yos. Kenapa dia berinisiatif memeluk Yos dan juga duduk di kakinya lalu terus bergoyang? Apakah sudah mau mati? Tapi suara itu adalah dia. Cepat, berikan padaku. Darlene buru-buru merebut ponsel Verlina. Pasti ingin menghapus buktinya. Hahaha, ini adalah barang untuk membuktikan kebenaranku. Tidak akan aku berikan. Verlina menghindar saat Darlene menyodorkan tangan dengan bangga melambaikan barang yang ada di tangannya. Sekarang kalau ada petir, Darlene pasti akan berlari ke sana dan menyambutnya. Verlina, apakah persahabatan kita begitu lama sedangkal ini? Benar, persahabatan kita memang palsu. Kalau kamu ingin menghapusnya juga bisa, harus menyetujuiku satu syarat. Dia bukanlah orang yang begitu tidak bisa kompromi. Darlene melihat ada harapan pun bertanya kepadanya. Syarat apa? Ingat dulu, lain kali aku baru memberitahukan padamu. Verlina memikirkan sejenak, untuk sementara masih tidak perlu. Tidak masalah. Darlene langsung menyetujuinya.
Melihat Perlina menghapus video, dia barusan merasa lega. Benar-benar salah mencari teman. Mereka berdua duduk di dalam mobil. Darlene teringat sebuah bagian penting yang sudah dia lupakan. Perlina, kenapa setelah kita mabuk bisa bertemu dengan Yos? Wajah Perlina terlihat buruk. Nadanya menjadi dingin. Yos bersama dengan Jasper. Jasper sudah kembali. Bagaimana dia bisa kenal dengan Yos? Darlene dengan tidak mengerti bertanya. Perlina tidak tahu teringat apa, dengan wajah marah berkata, "Tidak tahu, tapi pasti aku akan menghabisinya." Perlina, jangan-jangan semalam kamu pergi dengan Jasper. Jadi kamu meninggalkanku dengan Yos, iya? Kata Darlene dengan wajah dinginnya. Pantas saja Perlina meninggalkannya. Dasar, Jasper si pria tidak tahu malu itu. Kamu masih berani. Sudahlah. Jangan mengatakan orang yang menjengkelkan itu lagi. Perlina berkata sampai setengah. Merasa tidak cocok, jadi tidak meneruskannya lagi.